Perkenalkan, nama saya Jennifer Monare. Saya mahasiswa keperawatan semester 6 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan melakukan penjelasan tentang manajemen kegawat daruratan neurologis yaitu stroke, serta manajemen kegawat daruratan neonatus yaitu dehidrasi berat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manajemen kegawat daruratan neurologis tentang stroke. Penyebab stroke ada dua, yaitu infark otak 80%, sehingga terjadi emboli, dan aterotrombotik. Yang kedua perdarahan 20%, sehingga terjadi PIS dan PSA. Diagnosis yang pertama berdasarkan klinis anamnesis dan pemeriksaan fisik neurologis, sistem scoring, CT scan kepala, dan MRI kepala. Tata laksana awal yaitu stabilisasi ABC atau airway, breathing, dan circulation, pasang jalur intravena dengan salin 0,9%, hindari cairan hipotonik seperti dextrose 5% dan 0,45%, berikan oksigen 2-4, jangan memberikan makanan atau minuman lewat mulut, buat rekaman EKG dan fototoraks, ambil sampel untuk pemeriksaan darah, yaitu darah rutin dan kimia darah. Jika ada indikasi kadar alkohol, fungsi hati, gas darah arteri, screening toksikologi, tegakkan diagnosis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Konsul segera dokter ahli saraf bila alat tersedia, CT scan kepala. Prinsip tata laksana stroke akut: membatasi dan memulihkan iskemia akut yang sedang berlangsung 3-6 jam, trombolisis dengan RTPA dengan syarat-syarat khusus, mencegah perburukan neurologi yang berhubungan dengan stroke yang masih berkembang atau therapeutic window sampai 72 jam. Perburukan klinis dapat disebabkan oleh yang pertama edema yang progresif, ekstensi teritori infark, dan konversi hemoragik. Mencegah stroke berulang dini dalam 30 hari. Yang pertama, 5% penderita stroke iskemik mengalami serangan ulang dalam 30 hari. Risiko paling tinggi pada stenosis, karotis berat, dan stroke kardioemboli. Terapi dini dengan heparin dapat mengurangi risiko stroke berulang pada penderita kardioemboli. Selanjutnya, protokol pelaksanaan stroke iskemik akut. Yang pertama, konsul dokter ahli saraf untuk pertimbangan RTPA jika gejala stroke kurang dari 3 jam, CT scan kepala yang normal. Pertimbangkan pemantauan irama jantung untuk pasien dengan aritmia jantung atau iskemik miokard. Tekanan darah yang tinggi pada stroke iskemik tidak boleh cepat-cepat diturunkan karena merupakan hipertensi yang sudah lama diderita, juga respon terhadap iskemia otak. Saat ini kita masuk pada manajemen kegawat daruratan neonatus tentang dehidrasi berat. Tanda dan gejala. Yang pertama, tanda bayi berak cair lebih sering dari biasanya, tinja berwarna hijau dan mengandung lendir atau darah, kehilangan banyak cairan hingga menyebabkan dehidrasi, merupakan komplikasi dari diare dengan dehidrasi yang sedang berlanjut menjadi diare dengan dehidrasi berat. Gejala klinis: kencing berkurang, bayi rewel, kehausan atau letargi, mata cekung, dan turgor kulit kurang. Manajemen dehidrasi berat. Jika bayi menunjukkan tanda dehidrasi atau sepsis, yang pertama, pasang jalur intravena sementara bayi masih menyusui jika memungkinkan. Jika bayi menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, berikan larutan ringer laktat atau NaCl 0,9% sampai 30 ml per kilogram berat badan dalam 1 jam. Lakukan penilaian setelah 1 jam. Jika membaik, lanjutkan dengan 70 ml per kilogram berat badan dalam 5 jam. Jika kondisi bayi tidak membaik dan menunjukkan tanda-tanda denyut nadi lemah, ulangi pemberian cairan 30 ml per kilogram berat badan dalam 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan 70 ml kilogram berat badan diberikan dalam 5 jam. Lakukan pengamatan dan penilaian dalam 18 jam berikutnya.
Jika bayi telah terhidrasi dan tidak diare lagi, berikan cairan dengan dosis rumatan sesuai umur. Jika bayi telah terhidrasi tapi masih diare, tambahkan cairan rumatan dengan 10 ml setiap kali diare dan sesuaikan volume cairan yang diberikan. Lakukan kaji ulang setelah 12 jam. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.